Yang pertama kita awali dari area support dan resisten ya. Kita perjelas dulu level penting itu apa ya. Ada area penting. Karena area penting inilah nanti kita mendekati titik entry-nya, ya, area pentingnya. Yang pertama ada SNR, support resisten. Jadi area namanya penting itu ya harus kita perhatikan karena ini menyangkut nanti kemampuan pergerakannya. Dia mampu ndak naik, dia mampu ndak turun gitu ya. Ada support resisten, ada retrace, ada range. Support resisten ini sudah tidak asing lagi ya. Support itu tahanan yang di bawah, resisten tahanan di atas. Cara mencarinya ya cukup kita lihat dari sisi swingnya, dari sisi high dan low-nya. Kalau dia naik, terhenti, kemudian balik turun, maka ini menjadi resisten. Kalau dia turun, terhenti, dan berbalik naik, maka dia menjadi support. Oke, naik, terhenti, balik turun menjadi resisten, turun, terhenti, berbalik naik menjadi support. Sehingga support ini sebenarnya kemampuan untuk menahan laju seller. Resisten kemampuan untuk menahan laju buyer. Kalau dia naik, melewati resisten, kemudian terhenti lagi berbalik turun, maka ini resisten yang baru. Resisten yang lama karena ditembus, maka sekarang menjadi supportnya. Begitu. Jadi kalau dia turun, nanti kita uji di area support. Mampu tidak nembus? Kalau mampu menembus, maka berpotensi dia akan lanjut lagi sampai ke support berikutnya. Kalau dia tidak mampu menembus, maka dia berpeluang berbalik. Begini selalu. Nah, banyak pertanyaan yang sering muncul ya. Support resisten itu di sumbu atau di bodinya, begitu. Pasti begitu. Maka jawabannya dua-duanya bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, saya kasih ilustrasi biar nanti tidak hanya fokus di sumbunya, tidak hanya fokus di bodinya. Dua-duanya itu bisa menjadi support dan resistennya. Kalau saya kasih ilustrasi di chartnya misalkan, oke, saya coba kasih yang sebelah, nih, jangan terlalu jauh. Oke, atau kita cari yang 2023. Oke, Januari ya. Baik, kita lihat dari tanggal 5 Januari ini. 5 Januari ya. Kalau kita membaca, misalkan marketnya begini ya. Ini misalkan satu hari masih baru dibuka pagi, maka nanti yang kita jadikan sebagai dasar untuk support resisten itu dari hari sebelumnya atau di candle-candle yang terdekat sebelumnya. Nah, di mana support dan resistennya kalau seperti ini? Yang pertama kita cari yang terdekat dulu, misalkan begini. Dia bergerak merah, ini pagi itu dibuka dengan di sini, garis putus-putus ini bukaan, kemudian setelahnya dia mulai bergerak turun. Maka area support itu, ya kenapa kita cari support? Karena arahnya yang terdekat ini turun. Cari area support. Di mana support itu dia yang banyak disentuh dan berbalik. Di mana itu? Di sini. Dia turun, kemudian naik. Perhatikan sambung sebelah kiri, dia turun, naik. Nah, yang jadikan sebagai area mana? Yang banyak disentuh. Kita bisa gunakan di antara body dan sumbunya juga boleh. Nah, di antara ini juga sama. Bodinya ini tersentuh, ini menjadi support. Yang bawah ini juga support karena ada low-nya di sini. Sehingga caranya begini, jangan hanya kita mencari satu garis saja. Jangan hanya kita ambil garis begini. Karena sumbu yang dekat ini, yang bawah ini kan juga ada sumbu, ini kan juga ada sumbu-sumbunya mendekati. Maka inilah namanya area support. Area support. Kalau dia tidak mampu menembus, maka dia akan kembali naik. Ini yang terdekat. Kemudian berikutnya kita cari sebelah kiri. Di sini juga ada sentuhan. Nah, kita tarik begini. Ini juga menjadi support. Bertahap cari yang mulai terdekat, kemudian berikutnya di sini. Nah, ini juga support. Jangan langsung kita ambil supportnya di bawah di sini. Terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Demikian juga yang di atas, jangan langsung ambil di sini, kejauhan. Ada area di mana banyak disentuh. Misal, di sini banyak disentuh, kita ambil dulu di sini. Ya, atau sampai di sumbunya di sini. Nah, ini juga menjadi area resist. Kemudian setelahnya yang banyak disentuh di atas, oke, di atas. Mungkin kita bisa menempatkan lagi di sini dulu boleh. Oke, kita coba lihat. Nah,
berada di area support, ini dilihat apakah dia nembus apa enggak. Nembus kalau terlalu kecil, bodinya terlalu pendek dari titik supportnya, maka ini tidak masuk di kategori break. Tidak masuk di kategori break karena terlalu dekat. Sehingga harus menunggu sampai betul-betul dia tambah kuat lagi di sebelah bawahnya lagi. Kalau dia hanya sampai di sini, kemudian terbentur, terhenti sampai di sini, kemudian berikutnya merahnya pendek, ini bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa kekuatan seller itu sudah mulai habis. Nah, akhirnya kan kita aman. Pada akhirnya aman karena buy kita tidak sampai, kita menunggu hijau. Artinya tidak hijau jadi merah, berarti masih kuat. Ya. Tadi saya sampaikan di sini ada petunjuk kekuatan itu melemah, tapi belum cukup untuk membalikkan naik. Masih didominasi merah. Sampai di mana? Pertama kita uji lagi di sini tadi ya. Nah, di area support terdekat. Baru nanti kalau dia kuat lagi baru di sini. Itu bertahapnya begitu. Nah, bagaimana kalau di sini merah terbentur di sini tidak bisa break, ada sumbu, kemudian ada hijau. Kalau hijaunya lebih dari setengah dia akan naik. Kalau enggak berarti butuh satu candle lagi. Atau kita bisa menempatkan buy-nya di atas setengah dari bodi merah. Kita lihat. Nah, begitu kita masuk tidak sampai sana. Karena masih tidak sampai di atas, dia bergerak turun lagi. Itu artinya kita aman gitu loh. Dia akan turun ketika ditutup di bawah low-nya. Di bawah low-nya. Tapi sama dengan di sini tadi. Dia akan turun ketika ditutup di bawah low-nya di sini. Itu caranya. Dia akan turun lagi kalau di bawah low-nya lagi. Dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti di support berikutnya. Pasti ada. Coba kita lihat, geser sebelah kiri. Dia akan selalu kembali pada titik support dan resisten sebelumnya. Jadi selalu bertahap begitu cara mencarinya. Cari swingnya, kemudian tarik garis. Cari swingnya, cari garis gitu. Demikian juga ketika naik, sama ketika naik juga demikian. Nanti ada sisi-sisi sentuhan kita tarik garis, sisi sentuhan kita tarik garis. Area support resisten itu menguji kekuatan. Kalau resisten menguji kekuatan bullish. Di area support resisten itu apakah dia menembus apa enggak? Kalau menembus berarti ada peluang lanjut. Kalau enggak bisa berpeluang memantul atau berbalik. Oke, ada pertanyaan untuk support resisten, silahkan. Yang selanjutnya ada namanya retrace atau retracement. Ini sebenarnya retrace ini bagian dari koreksi. Apa koreksi? Koreksi itu melawan sementara, melawan tren tapi sifatnya sementara. Melawan sementara. Jadi kalau dia trennya naik, kemudian dia turun kecil, ini namanya koreksi. Ya, low-nya masih di atas ini. Ini koreksi. Ada nanti koreksi ini hanya pada area support resistance sebelumnya atau disebut dengan retest. Kalau retest ini menguji support resistance, tapi sama-sama melawan.